Hai teman-teman ASN Perhubungan, kembali lagi di sini bersama podcast kami. Di sini kami akan membahas topik tentang membangun integritas mencegah korupsi di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Baldarinata dari gelombang 3 angkatan 18 kelompok 1 dan sebagai narasumbernya. Saya Nimade Karyasanti dari gelombang 3 angkatan 18 kelompok 1. Baik teman-teman, daripada kita berlama-lama di sini, marilah kita langsung saja membahas topik yang lagi hot-hotnya lah. Yang pertama itu saya mau bertanya nih ke Nimade Karisanti. Apa itu korupsi dan bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat, apalagi di Kementerian Perhubungan? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Balda. Izinkan saya untuk menjawab, di mana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, di mana hal ini dapat merugikan masyarakat dan negara. Dan dampak dari korupsi ini juga sangat luas, di mana salah satunya bisa menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terus kalau jenis-jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia, kalau setahu kamu apa aja tuh? Nah, setahu saya, untuk jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia itu yang pernah saya baca, yang pertama yaitu adalah korupsi birokrasi, contohnya seperti penyuapan dan pemerasan. Untuk yang kedua, mungkin ada korupsi politik, yaitu terkait dengan penyuapan dalam proses politik. Ada juga tentang korupsi keuangan, di mana hal ini terkait dengan penggelapan dana. Salah satu contoh kasus korupsi yang sedang hot news mungkin untuk saat ini yaitu adalah kasus korupsi di Pertamina, di mana sebagaimana yang kita tahu, kasus korupsi Pertamina ini sangat menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat hingga mencapai 200 triliunan rupiah. Nah, selain itu, korupsi Pertamina ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, di samping dengan kasus dari Pertamina tersebut, ada pun juga kasus dari Pegadaian, di mana Pegadaian melakukan pembohongan, yaitu berupa penggantian kadar emas murni dengan kadar emas yang lebih rendah, sehingga dari Pegadaian sendiri membuat emas yang kadar emasnya sangat rendah, sehingga dapat menimbulkan kepalsuan. Hal ini juga bisa menjadi bentuk penipuan serta penggelapan dana. Nah, kedua kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Mungkin untuk dalam kasus-kasus di pegawai Kementerian Perhubungan sendiri, kita sebagai calon ASN mungkin ketika kita berada di satuan pelayanan, seperti mungkin ada teman-teman kita yang berada di Jembatan Timbang, di mana kita diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan. Ketika misalnya ada kendaraan yang datang ke Jembatan Timbang, kita itu harus menjadi garda terdepan di mana kita menolak adanya gratifikasi atau pemberian dana dari pihak luar. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap lurus terhadap aturan-aturan. Begitu. Kan tadi dari yang Mbak Karisanti bacakan banyak banget tuh impactnya korupsi, apalagi dampak buruknya. Bagaimana sih kalau kita mau mencegah korupsi yang terjadi di lingkungan kerja kita? Nah, Kalau untuk dari Mbak Santi ketahui. ya betul sekali. Untuk pencegahan korupsi di lingkungan kerja, mungkin kita sebagai calon ASN dapat melakukannya dengan membangun budaya anti korupsi. Apalagi kita sebagai generasi Gen Z, kita harusnya bisa melek teknologi dan tahu untuk membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja kita bagaimana. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang etika kerja.
Dan yang terakhir mungkin dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian internal, di mana di kantor-kantor sendiri kita bisa membuat sebuah sistem, yaitu sistem SPIP, yaitu adalah sistem pengendalian sistem pengendalian di mana kita sistem pengendalian ini dapat mengawasi sistem kerja dari lingkungan kantor. Jadi diharapkan dengan adanya sistem pengendalian, kita bisa selalu taat pada peraturan dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, begitu. Oh ya, kan kita nih tahu, kita nih sebagai ASN kan pasti jadi garda terdepan kan untuk mencegah korupsi. Betul, betul sekali. Bagaimana sih cara kita sebagai ASN ini dalam mencegah korupsi kalau dari Mbak Santi sendiri? Apalagi kita sebagai garda terdepan, contoh sederhananya aja sih di lingkungan kerja seperti apa? Mungkin contoh-contoh kecil kalau misalkan kita sebagai ASN dalam mencegah korupsi adalah dengan menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian kita bisa mengimplementasikan kebijakan anti korupsi, kemudian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bekerja, kemudian melaporkan tindak korupsi jika semisalkan ditemukan. Begitu. Ini nih, kalau kan kita pasti di tempat kerja itu ada orang-orang yang kuranglah wawasannya tentang korupsi, segala macam tentang korupsi, yang masih wawasannya itu masih kurang tentang korupsi. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran mereka bahwa pentingnya itu mencegah korupsi tersebut? Nah, mungkin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, kita bisa melakukan dengan adanya yang pertama yaitu melakukan kampanye anti korupsi. Kita bisa memberikan kampanye ini ke masyarakat di satuan-satuan pelayanan ketika semisalkan ada acara-acara. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi di sekolah-sekolah. Mungkin kita bisa membuat suatu program kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Kemudian kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang bahayanya korupsi, begitu. Nah, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk tantangan sendiri di Indonesia ini apa sih yang membuat korupsi itu terus menjadi kayak jadi sumber utama sih di Indonesia, kayak jadi polemik utama di Indonesia? Apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi di Indonesia? Mungkin kalau misalkan tantangan sendiri, apalagi kita sebagai pegawai, sebagai pelayan publik, itu bisa terjadi karena yang pertama yaitu adalah kurangnya kesadaran. Nah, di mana kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi itu apa saja? Apa saja yang bisa menimbulkan eh, kesadaran masyarakat ini bisa menurun, di mana mereka lebih memilih untuk melakukan korupsi dibanding untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur dan transparan. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Oleh karena itu, sangat perlunya ada sistem pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan kantor yang seperti saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang bisa mempengaruhi keputusan, di mana contohnya si A itu memiliki hutang yang sangat banyak sehingga dia ketika memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, dia akan melakukannya untuk membayar hutang-hutangnya. Seperti itu mungkin. Atau mungkin ada kepentingan kelompok yang memiliki tujuan tertentu sehingga dia melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Begitu, Mas Balda. Oke, oke. Nih aku mau nanya satu pertanyaan lagi deh. Kalau setahu kamu, hal-hal kecil korupsi yang sering terjadi di antara kita nih, di ASN yang baru-baru jadi nih, apa kalau setahu kamu?
yang pernah kamu lihat di lingkungan sekitar? Mungkin kalau terkait dengan tindak korupsi, hal-hal kecil kemungkinan ya. Itu bisa kita lihat dari berita-berita di mana seperti ada pihak-pihak tertentu yang menerima uang baru akan menjalankan tugasnya. Jadi ketika tidak ada uang, maka pihak tersebut akan melakukan tugasnya secara cuma-cuma, hanya secara satu pihak saja. Jadi ketika masyarakat ingin eh, melakukan pelayanan, maka pihak tersebut tidak akan melakukannya, tidak akan menerima dan melayani masyarakat. Mereka akan melayani jika adanya gratifikasi atau pemberian dana tertentu, begitu mungkin. Itu tuh teman-teman, disimak ya dari Mbak Made Karisanti tadi. Jangan sampai teman-teman ngelakuin lagi tuh korupsinya. Baik teman-teman, di sini mungkin saya akan kasih kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Made Karisanti, yang dimana korupsi adalah masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi melalui podcast ini kita telah membahas tentang definisi tadi apa aja korupsi, jenis-jenis korupsi, cara mencegah korupsi, dan peran ASN dalam mencegah korupsi dan tantangan yang dihadapi dalam mencegah korupsi. Dan kita dapat poin-poin penting di sini ya teman-teman. Yang pertama itu korupsi itu berdampak negatif banget ya pada masyarakat negara. Betul, Bagaimana Mbak Made Karisanti, betul nggak? Yang betul, kedua itu betul. pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi, meningkatkan transparansi, mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Yang ketiga itu ASN memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan menjadi contoh yang baik dan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi. Baik, yang terakhir di sini tantangan dalam mencegah korupsi yang dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik teman-teman, jadinya harapan kami melalui podcast ini, kita berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang budaya korupsi dan pentingnya membangun budaya anti korupsi. Baik, dengan demikian kita menciptakan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju. Bagaimana kalau pesan dari Mbak Santi untuk teman-teman kita di luar sana gimana? Nah, pesan saya sebagai calon aparatur sipil negara, di mana kita sebagai calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan terutama, jangan biarkan korupsi menghancurkan masa depan kita. Mari kita bangun budaya anti korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Made Karisanti untuk waktunya. Terima kasih juga Mas Oke, Balda. oke teman-teman, sekian mungkin podcast pada siang hari ini. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa mungkin minta nomornya Mbak Made Karisanti ya, kalau mau lebih tahu tentang apa itu korupsi, bagaimana cara mencegahnya. Baik teman-teman, sekian podcast pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye wabarakatuh. Terima teman-teman. kasih.